Shalom. Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, baik yang beribadah di rumah maupun yang beribadah di gereja. Minggu kita minggu ini adalah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merebah, bermandi cahaya surya nan cerah, ditimpa kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorak hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau memimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan 2, Roma tu Yesus. Beke hatana jaton luju, narodo Yesus pangolumo, asal korseo. Matairan rohatai muse, moloi hasian dosape, kairo mahita tu surgoi, lau sonang adisi. Roma tu Yesus undukona, pambaenan muna sotama, naing sesaon dodo sami, di bangudar naing. Matailas rohatai muse, moloi hasian dosape, kairo mahita tu surgoi,
tolong mengisi. Hukum Tuhan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini tertulis dalam hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat ketiga, Ku heran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhir kelak. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dengan judul lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat ke-12 sampai 19. Kita baca bergantian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat yang kedua dan keempat. Ingat akan nama Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan Warta Remaja. Shalom teman-teman remaja, Warta Remaja pada Minggu 18 April 2021. Mohon disimak ya. Pengkhotbah pada minggu hari ini adalah Inang Pendeta Rita Siagian. Liturgis Inang Sintua Mawarina Simanjuntak Boru Simatupang. Pemusik Aldo Pardede, Marsden Pardede, dan Monica Simarmata. Song leader Matius Siagian. Warta kita hari ini 1. Kita akan mengadakan PA Remaja sekaligus merayakan ulang tahun PA pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 17.00 melalui Zoom. 2. Minggu depan kita akan ada ibadah minggu jam 7.45. Jangan terlambat ya. Demikian Warta Remaja pada minggu hari ini. Shalom. Kita akan bernyanyi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PW 1 nomor 112, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang menghilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut masa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah kita untuk tanggal 18 April 2021 tertulis dalam Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita ikuti bersama supaya Inang Pendeta yang membaca untuk kita semua. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya?
Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Remaja HKBP Menteng. Senang ya kalian melihat Inang. Tapi Inang belum begitu senang karena belum melihat kalian. Sudah hampir setahun, udah setahun lah ya. Kita tidak bertemu dalam ibadah remaja. Tapi mudah-mudahan kalau kita terus berdoa, Tuhan pasti mendengarkan. Kita dibebaskan dari wabah virus corona ini. Baiklah, hari ini Minggu 18 April 2021 Inang masih ditemani teman-teman kalian remaja yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Seperti Matthew, Monik, terus Aldo, Anya, Rafael, itu semuanya ada di sini. Itu teman Inang di sini. Bahagia kan kalau bisa mendengarkan Inang langsung? Ya, nanti kalian juga dapat giliran ya. Ayo persiapkan dirinya. Kalau nanti seksi remaja memilih, kalian bersedia ya? Kita atur jarak di sini, pakai protokol kesehatan, bilang sama mama sama bapak, "Mak, kami bisa kok ke gereja. Dikit-dikit aja untuk awal-awalnya ini." Oke, baik. Inang Pendeta akan lebih senang kalau bisa bertemu langsung. Hari ini Minggu kita remaja dibuat tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Sebelum Inang menjelaskan, ada satu cerita Inang. Di antaranya ini remaja. Karena dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah selesai ujian, dia deg-degan nih. Buk, 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 gitu jantungnya. Tapi karena komputerisasi ya, langsung bisa hasil keluar dengan cepat. Tahunya dia bisa. Hasil ujiannya bagus. 9,3. Senang banget dipeluknya teman-temannya ini. Anak-anak remaja, siapakah yang bisa menduga kalau anak remaja ini bisa mendapat nilai yang bagus? Gak ada bisa yang menduga kalau dia dapat
nilai yang bagus. Kan tadi dia belajar di luar daripada apa yang dipelajarinya, tapi berserah dia kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mempercayai bahwa dia hidup di dalam kasih Tuhan. Orang yang sudah belajar baik sebelum menghadapi ujian akan diberkati. Artinya di hari H adalah waktu untuk berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi ingatlah, menyerahkannya kepada Tuhan. Atasi kebosananmu dengan berserah kepada Tuhan. Ya, jadi dia sudah belajar, banyak belajar. Kan kita sebentar lagi mau ujian kan? Ini sudah bulan April. Ya, persiapkan dirimu sejak sekarang belajar. Kalaupun hari H tidak belajar karena sudah mumet, itu momennya untuk berdoa. Jadi, apa hubungannya dengan nats kita pada saat ini? Kesaksian pemazmur di sini mengajak semua orang datang bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, luar biasa, sama seperti anak tadi. Tuhan itu luar biasa membantu dia. Begitu juga pemazmur, luar biasa Tuhan itu membantu dia, sangat baik. Luar biasa kesetiaan Tuhan. Manusia diselamatkan bukan karena kebaikan, tetapi dengan belas kasihan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sudah berserah kepadanya. Jadi ingatlah, kalau memang kita ini sudah dibantu dengan belas kasihan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, ini perlu juga kita renung-renungkan ya. Sama seperti pemazmur di sini sangat-sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik. Karena Tuhan selalu menyertai. Walaupun dalam keadaan bosan, mumet, agak marah sedikit, tapi terus Tuhan baik. Makanya kita ada pertanyaan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Nah, yang pertama, satu, karena Tuhan tetap setia mengasihi kita. Seperti anak remaja tadi. Seandainya kita lupa menyerahkan diri pun kepada Tuhan, terus Tuhan mengasihi kita. Kan? Kadang-kadang kita lupa berdoa. Kadang-kadang kita tidak kepikiran untuk berdoa. Karena repot, karena mana, karena marah, karena apa gitu ya. Kita harus akui kesetiaan manusia bersifat temporer. Kadang-kadang aja, kalau lagi mood berdoa, kalau lagi enak berdoa, kalau lagi tidak dimarahi mama berdoa. Tapi coba dimarahi. Gimana? Gimana sikapnya? Tapi itulah baiknya Tuhan. Tetap diberikannya kesempatan kepada semua orang-orang percaya kepadanya. Kesetiaannya, penyertaannya, walaupun kadang-kadang kita lupa sama dia. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Nah, sama seperti pemazmur. Karena kita tahu Tuhan menyediakan yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Dan orang yang dikasihinya itu pun mengasihi Tuhan. Iya. Seperti pengakuan pemazmur, orang yang tidak pernah menghargainya, tetapi Tuhan mengasihinya. Kan kalau orang biasa itu enggak menghargai kita, lupa dengan kebaikan kita, lupa dengan pengorbanan kita, seperti Raja Daud. Bangsa Israel menghujat dia, membuli dia, dibilang tidak pernah melakukan yang baik. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengangkat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati,
Tuhan menyediakan yang terbaik. Itu. Ingatlah, Tuhan menyediakan yang terbaik. Jadi kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, pantaslah kita bersyukur. Pantaslah kita bersukacita. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi orang yang percaya. Yang ketiga, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kuasa maut, dosa dan kematian. Baru 2 minggu kita merayakan kebangkitannya. Inilah hadiah yang terbesar bagi kita. Tuhan memberikan kehidupan yang baru setelah kehidupan kita yang sekarang ini. Ya, kalau kita sadari Tuhan itu bekerja melalui Roh Kudus memperbaharui kita, menguatkan kita. Sama seperti pemazmur yang dikuatkan, yang diberdayakan, yang dimampukan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupannya walaupun harus berjuang. Kalau sudah kita tahu Tuhan begitu baik dan sangat mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Iya, apa yang kita harus lakukan kalau kita sudah tahu Tuhan baik? 1. Memberitahukan keperkasaannya dengan lagu dan pujian. Seperti di remaja ada banyak sebenarnya, tapi enggak semua. Tapi bukan berarti tidak bisa memuji Tuhan. Ya, pas-pasan pun suaranya Tuhan sangat senang. Bukan karena suara yang bagus saja, tapi kerelaan hati untuk memuji Tuhan. 2. Selalu berpegang pada hatimu dan kasihilah manusia, sahabatmu, saudaramu seperti dirimu sendiri. Ya, ini agak susah ya, remaja ya. Gimana sih Nang mengasihi seperti diri kita? Terus kalau ada kita punya baju 2, kita kasih sama dia. Apa gimana sih? Nah, yang membutuhkan. Mengasihi sama seperti diri kita. Kalau kita pengen pintar, dia juga pengen pintar. Oke, diskusi. Nah, diskusilah supaya sama-sama pintar ya. Ini juga sudah dipesankan sejak semula, sejak bangsa tidak, kalau iya. Jangan bilang ya kalau tidak. Nah, katakanlah yang sebenarnya. Itulah yang keadilan yang bisa dilakukan para remaja. Baru yang ketiga, katakan tidak dengan dosa. Jangan mau. Karena Tuhan tetap mengasihi yang setia. Jadi kalau Tuhan mengasihi yang setia, lakukanlah kesetiaan kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan godaan-godaan iblis. Nama minggu kita Misericordias Domini. Bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Ingatlah,
ada kuasa Tuhan di dunia ini. Berkuasa Tuhan di dunia ini. Tuhan juga punya kuasa di dunia ini. Jadi kalau bumi ini penuh kuasa Tuhan, penuh kasih Tuhan, berarti kita harus hati-hati. Supaya kita takut akan Dia terus dalam kehidupan kita. Walaupun inang pendeta tidak melihat, walaupun mama dan bapak tidak melihat kerjaanmu, karyamu, kamu hanya di kamar saja, tapi takutlah akan Tuhan. Karena kita masih tinggal di bumi ini. Oke? Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing dan di gerejamu HKBP Menteng Jalan Jambu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membukakan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah secara khusus remaja HKBP Menteng. Berkatilah gerejamu HKBP Menteng yang sudah memfasilitasi kami. Berkatilah para majelis, para pendeta, para orang tua kami yang ambil bagian untuk mengadakan ibadah ini dengan baik. Berkatilah semuanya anak-anak kami remaja HKBP Menteng Jalan Jambu yang mengikuti ibadah ini. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa bersyukur, yang bisa mengenali segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh meresponnya dengan kesetiaan yang daripada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan semuanya, anak-anak remaja yang mengikuti ibadah ini. Bapa di sorga, anak-anak remaja akan mempersiapkan diri untuk ujian. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami dengan baik, berikan kepada kami kesadaran yang penuh, supaya kami belajar, supaya kami boleh menyenangkan orang tua kami, boleh menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan guru-guru kami, dan menyenangkan negara Republik Indonesia yang akan memakai kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak kami layankan di negara kami ini nantinya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dari antara kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Baik orang tua kami, baik opung kami, baik saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melanjutkan ibadah kami ini, dan kiranya Tuhan berkenan atas lagu dan pujian yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, ya, Inang Pendeta bersama dengan Sintua yang mengikuti ibadah ini. Ada Inang Mawar, ada Inang Sintua Rita, ada Dewan Koinonia, ada bendahara kita, Amang Sintua Erikson. Senang kalau kalian mau terus mengikuti ibadah remaja ini terus dengan baik. Nanti ada saatnya kita membuka ibadah remaja lagi. Tetapi biasakan dulu keluar pakai masker, atur jarak, makan vitamin, makan yang sehat dulu ya, supaya terjaga dari wabah virus corona ini. Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas di rumah. Salam buat Mama. Horas.